kamu dari pantai dengan kulit yang merah, panas, bahkan beri, itu namanya sunburn. Sunburn bukan hanya sekedar kulit gosong, tetapi respon fisiologis kompres kulit terhadap sinar ultraviolet. Mari kita bahas mulai dari organ, jaringan, hingga molekulnya dan apa dampaknya pada kesehatan. Bagi organ terbesar, kulit kita terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis. Nah, di ultraviolet B yaitu dengan panjang gelombang 280 sampai 320 nanometer, sebagian besar berhenti di epidermis, khususnya stratum basale dan stratum spinosum, tempat keratinosit aktif dan membelah. Inilah titik usakan DNA. Di epidermis ada melanosit yang menghasilkan pigmen melanin lewat enzim tyrosinaase. Pigmen ini ditransfer ke keratinosit lalu membentuk pelindung seperti payung di atas inti sel untuk menyerap radiasi ultraviolet. Ketika keratinosit rusak, mereka melepaskan sitokin proinflamasi seperti IL-1 delta, IL-6, dan TNF-alpha melalui aktivasi FFKB. Mediator ini memicu enzim COX-2 yang menghasilkan prostaglandin E2. Akibatnya, pembuluh darah di dermis melebar, yang dimana menimbulkan eritema atau kemerahan pada kulit. Selain itu, mast sel melepaskan histamin, meninggalkan rasa gatal dan bengkak. Sel imun seperti neutrofil dan makrofag ikut datang untuk membersihkan jaringan yang rusak. Nah, inilah yang membuat kulit terbakar terasa perih, panas, dan nyeri. Nah, di tingkat molekul, sinar UV atau ultraviolet itu memicu 2 reaksi. Yang pertama ada kerusakan dan yang kedua ada perlindungan. Nah, untuk kerusakan, ultraviolet itu menghasilkan RS atau reaktif oksidan spesies dari mitokondria dan NADPH oksidasi. RS itu sendiri merusak eDNA dengan bentuk cyclobutan pyrimidine dimer atau CPDS. Jika perbaikan DNA gagal, maka P53 itu akan aktif. Ia bisa menghentikan siklus sel lewat P21 atau mengarahkan sel ke apoptosis atau kematian sel lewat BAX. RS juga menyalakan jalur MAPK, yaitu RRK, CNK, dan P38 yang mengaktifkan AP1. Hasilnya, enzim MMP1, MMP3, dan MMP9 itu meningkat menghancurkan kolagen dermis dan mempercepat photoaging. Nah, untuk perlindungan, kerusakan juga merangsang keratinosit melepaskan alpha MSH. Hormon ini itu menempel ke reseptor MC1R pada melanosit, mengaktifkan jalur CAMP ke M1TF. MITF itu meningkatkan produksi enzim tirosinase sehingga sintesis melanin meningkat. Melanin lalu ditransferkan ke keratinosit dan membentuk nuklear cap, melindungi DNA dari radiasi lebih lanjut. Namun, perlindungan ini itu masih terbatas. Jika sinar terlalu kuat, kerusakan tetap mendominasi dan muncullah sunburn. Nah, untuk sunburn berulang bukan sekadar masalah sementara. Bukti klinis terbaru menunjukkan bahwa riwayat sunburn itu bisa meningkatkan risiko kanker kulit. Di sebuah meta-analisis tahun 2023 menemukan bahwa riwayat sunburn baik di masa kanak-kanak maupun di masa dewasa secara signifikan meningkatkan risiko karsinoma sel basal atau disingkat dengan BCC, yaitu kanker kulit yang paling sering terjadi. Selain BBC, paparan UV atau ultraviolet kronis juga mempercepat photoaging, membuat kulit lebih cepat keriput, kering, muncul bercak pigmentasi. Nah, karena itu, pencegahan sangatlah penting. Gunakan sunscreen broad spectrum dengan SPF minimal 30, pakaian pelindung, dan hindari paparan matahari pada jam puncak. Kesimpulannya, sunburn adalah bukti kerja keras sistem integumen melawan sinar ultraviolet. Dari dermis yang memproduksi melanin, dermis yang meredam, hingga mekanisme molekuler seperti P53 dan MITF. Tapi pertahanan ini ada batasnya. Jadi saat traveling, lindungi kulitmu karena pencegahan adalah potensi yang terbaik.